Ya, selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Saya Vivi Aleda Yahya dan di studio sudah hadir ada psikolog anak dan juga Ketua Yayasan Cikal Najila Shihab yang akan kita sapa pagi hari ini dengan Ella. Selamat datang Ella. Terima kasih Vivi. Dan juga ada Ayah Edi, praktisi pendidikan, penulis buku. Ayah Edi hari ini semangat sekali. Tapi tadi kalau kita bicara tentang anak-anak kita, mereka ada luar biasa, tapi tantangan yang tidak berkesudahan untuk orang tua. Tantangan yang positif tentunya ya. Dan orang tua harus terus bertanggung jawab membina, membimbing mereka menjadi manusia yang jauh lebih baik begitu. Nah, kalau kita bicara tentang, ayo dong, kita bicara tentang teror, bicara tentang bagaimana anak-anak ini sebaiknya menyerap informasi. Ella waktu itu sempat menulis beberapa catatan bagaimana menghadapinya. Nah, apa yang paling penting untuk Ella saat ini? Belum lama berlangsung aksi teror. Nah, ini kan orang banyak yang begitu panik dan informasi begitu banyak. Nah, tapi catatan Ella yang paling penting untuk anak-anak kita apa? Sebetulnya kalau bicara dari pengalaman momentum kejadian teror kemarin gitu ya, satu hal yang jelas muncul adalah banyak yang reaksinya tidak tepat. Reaksi tidak tepat itu muncul sebetulnya karena proses belajar di rumah ataupun di sekolah selama ini yang mungkin memang tidak menyiapkan anak-anak untuk menghadapi situasi seperti itu. Contohnya tidak tepat saja, mungkin satu atau dua contoh sebelum kita lanjut. Tidak tepat misalnya banyak orang tua yang panik duluan atau guru yang panik duluan, mulangin anaknya dari sekolah gitu ya, atau jemput anak lebih awal dari sekolah. Nah, kepanikan itu kan sebetulnya menular gitu. Pada akhirnya anak nggak belajar juga reaksi yang tepat bahwa kita sebetulnya perlu tenang dalam situasi darurat seperti itu, atau menyebarkan informasi yang tidak benar, tidak dicek dulu sumbernya dari mana. Itu juga menjadi contoh yang tidak baik sebetulnya kan buat anak-anak kalau orang tua atau gurunya sendiri tidak bisa menghadapinya dengan baik gitu ya. Nah, pada akhirnya anak-anak juga nggak belajar. Dan itu dua hal yang terjadi pada saat aksi teror ini ya. Kalau untuk Ayah Edi, apa catatannya? Ini terkait peristiwa yang terakhir saja deh, sebelum kita lanjut bagaimana kita membina anak-anak kita. Ya, kalau catatan saya adalah kita tidak mengambil pelajaran dari kejadian teror sebelumnya di Bali dan lain-lain begitu. Kalau seandainya saja kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi sebelumnya, maka ini tidak akan terjadi lagi saat ini gitu. Berarti kita kan sudah mempersiapkan kalau seandainya terjadi harus seperti apa begitu. Nah, Ella, kalau begitu apa nih? Yang pertama, Ella itu mengajak, kalau kita lihat ya rangkuman yang Ella buat begitu, itu adalah mengajak bicara. Kemudian yang kedua, yang paling menarik menurut saya adalah cek perasaan anak dulu begitu. Kenapa penting untuk cek perasaan anak gitu ya, untuk informasi atau bercerita? Karena pada prinsipnya tiap anak unik tentu ya. Tidak semua anak mengungkapkan perasaannya dengan baik gitu. Ada anak yang tanpa kita tanya pun gitu ya, dia udah nangis duluan atau udah cerita duluan atau udah tanya duluan. Tapi sebagian anak yang lain mungkin kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya bahkan kelihatannya nggak tahu apa-apa gitu ya. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang perlu diungkapkan. Nah, itu sebetulnya pemahaman guru dan anak tentang masing-masing keunikan itu jadi sangat penting, karena kan reaksi anak itu sebetulnya predictable kan, Vi. Kita tahu kalau dalam hal-hal tertentu dia memang cenderung ekspresif, maka kira-kira dalam situasi teror ini juga lebih mudah untuk dia untuk mengekspresikan diri. Nah, kalau dalam situasi lain dia cenderung diam dan menyembunyikan perasaan, pasti dia butuh support lebih dalam situasi. Nah, kalau kita bicara anak ya, ini apa ya, umur berapa ya? Kalau kita tahu ada di undang-undang 18 tahun atau 16 tahun gitu ya. Tapi kalau untuk Ella ini ada perbedaan tidak menghadapi anak-anak kelas TK, kemudian SD, kemudian SMP? Tentu ada perbedaan karena dari sudut tahap perkembangan juga berbeda. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang teror, kita bicara tentang kesiapan emosi menghadapi itu atau kesiapan menerima informasi, itu sangat tergantung pada pengalaman anak juga. Anak-anak yang memang sebelumnya sudah terekspos seperti yang Mas Edi bilang tadi, mungkin sudah melalui pembicaraan tertentu dengan orang tua atau dengan guru di sekolah terbiasa membahas hal-hal yang aktual, mungkin akan lebih siap walaupun usianya lebih muda gitu ya. Misalnya anak SD dibandingkan anak SMA gitu yang seharusnya lebih matang dan lebih siap gitu, tapi yang justru mungkin tidak pernah mendapat latihan-latihan seperti ini sebenarnya. Makanya itu jadi penting sekali untuk mengecek sebetulnya perasaan anak bagaimana, tingkat pemahamannya seperti apa, sehingga kita kemudian tahu yang kita mesti berespon itu terhadap perasaan seperti apa, atau informasi yang sudah ada di kepalanya sebelumnya seperti apa. Oke, sudah bergabung juga, masih bergabung sebenarnya ya, Pak Anies Baswedan.
Masih bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia, Pak Anies. Selamat pagi. Di studio ada Vivi, kemudian ada Najila Shihab dan Ayah Edi, Pak Anies. Selamat pagi, Bu Vivi, Bu Ella, Pak Edi. Iya, selamat pagi. Mas. Catatan yang paling penting untuk Pak Menteri ya, pasca kejadian aksi teror kemarin terkait reaksi sekolah yang beragam. Ya, jadi memang benar sekali, saya setuju juga dengan yang tadi sudah disampaikan, bahwa kita di Kemdikbud begitu kejadian kira-kira siang hari itu jam 12-an, jam 1, meminta kepada sekolah-sekolah di Jakarta dan sekitarnya untuk memulangkan anaknya dengan tenang sesuai jadwal. Jadi jangan dipulangkan lebih awal dan dipastikan bahwa mereka-mereka yang kesulitan pulang, transportasi atau mau ke tempat lain itu biar menunggu dulu di sekolah. Jadi intinya memang jalan saja seperti biasa dan jangan memberikan kesan justru ada sesuatu yang luar biasa menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Jadi begitu kejadian itu langkah ini dan alhamdulillah mayoritas melakukan itu. Tentu ada 1-2 sekolah orang yang kadang-kadang orang tuanya sendiri yang datang mau jemput anaknya. Jadi ini yang perlu kita hati-hati, bukan hanya sekolah tapi juga orang tua. Reaksinya adalah jangan berlebihan dan kemudian setelah itu langsung kita juga mengirimkan semacam panduan untuk diskusi, untuk dialog antara orang tua dengan anak dan juga guru dengan anak. Bahannya ada banyak, seperti yang dibuat juga oleh Ibu Najila. Jadi kita berkeinginan agar komunikasi antara orang tua dengan anak, antara guru dengan siswa terkait peristiwa kemarin itu arahnya benar. Bahan-bahannya ada, tapi tidak semua orang tua sempat untuk mengumpulkan. Jadi kita lakukan itu dan kita sebarkan sebenarnya ke seluruh Indonesia. Jadi ya harapannya itu Senin ini misalnya, Jumat dan Senin kemarin, Senin ini kita bisa membuat arah pembicaraan itu menjadi lebih konstruktif. Baik Pak Anies, jadi ternyata walaupun sekolah kebijakannya sudah seragam ya Pak ya, tidak memulangkan anak dengan cepat, tapi masih saja ada orang tua yang panik gitu ya. Baik Pak Anies, kita kembali ke Ayah Edi. Ya. Dan bagaimana Pak Anies? Saya ke Ayah Edi dulu ya Pak Anies ya. Saya mengusulkan. Oke, silakan. Oke, baik. Ayah kalau ditanya, ini bukan Ayah Edi adalah ayah saya ya, cuman Ayah Edi gitu. Ayah Edi mengatakan anak Anda yang berusia 12 tahun dan 11 tahun itu bertanya kan, kenapa sih ribut-ribut? Kenapa orang kenapa ada aksi teror? Saya tidak enak tadi menyebut satu kata yang ditanyakan oleh anak Ayah Edi. Responnya apa? Respon saya pertama adalah tenang, karena anak itu merespon bagaimana orang tuanya merespons. Jadi pertama saya tenang, saya tidak membuat kepanikan. Nah kemudian yang kedua adalah saya membuat 3 langkah. Yang pertama pemahaman. Jadi kalau orang bertanya itu dia ingin paham. Yang kedua saya berpegang kepada prinsip edukasi. Edukasi itu harus mencerahkan. Jadi bukan indoktrinasi yang menakutkan. Jadi penjelasan saya harus mencerahkan dia. Jadi setelah saya jelaskan efeknya harus dia tidak takut. Nah yang ketiga adalah right response. Saya ingin setelah obrolan saya sama anak saya berespons benar apabila menghadapi kejadian yang salah. Nah seperti itu. Contohnya kalau anak harusnya berespon yang tepat itu seperti apa? Iya, pada saat melihat itu dia kelihatan agak takut ya melihat berita itu, karena dia bayangkan bom dan sebagainya, ledakan dan sebagainya. Saya katakan, nak, mari kita diskusi. Apa itu teroris? Kamu tahu nggak? Apa sih ayah? Nah, itu dasar katanya adalah teror. Teror itu orang yang memancing atau berlaku membuat orang lain takut atau penuh kecemasan. Nah, dia mulai paham. Jadi siapapun bisa melakukan itu. Iya bisa. Bisa di jalanan, bisa sekolah, bisa ini. Jadi yang namanya teror tidak hanya yang kita lihat itu atau yang kita baca ini, tapi itu teror, awal teror. Jadi bullying itu adalah awal dasarnya teror. Biarkan bullying di sekolah nanti makin besar setelah dewasa dia menteror. Nah, kemudian dia mulai masuk ke fase pemahaman teror itu apa. Nah, baru kemudian kita jelaskan lagi apa saja bagaimana teror itu dilakukan. Jadi ada yang menggunakan ancaman, telepon, ada yang menggunakan begini, sampai puncaknya kemarin kita lihat ada pemboman. Nah, dari situ anak mulai meningkat lagi dan
Yang penting adalah pada saat kita menjelaskan, kita izinkan dia untuk sebanyak-banyaknya bertanya, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di kepala setiap anak. Setiap anak itu beda-beda. Baik. Nah, seperti itu. Jadi saya mengumpan, kemudian dia bertanya, saya jelaskan. Mengumpan lagi, Jadi bertanya, orang jelaskan. tuanya harus siap ya. Saya ingin kembali ke Pak Menteri, Pak Anies. Aksi teror kan bukan pertama Ya. kali terjadi di Indonesia ya, dan ini kan seharusnya reaksi dari sekolah atau siapapun kita atau orang tua lah. Ini kan harusnya berkelanjutan gitu. Jadi jangan hanya reaktif kita mempersiapkan anak-anak kita pada saat kejadian saja. Menurut Pak Menteri bagaimana Pak agar informasi anak-anak menerima informasi kemudian mungkin menjadi bagian dari kurikulum bagaimana menghadapi informasi itu. Nah, itu bagaimana agar ini adalah berkelanjutan bukan hanya reaktif, Pak. Ya, Bapak Presiden Jokowi menggariskan bahwa negara harus selalu hadir di dalam kehidupan kebangsaan. Jadi ketika terjadi kejadian kemarin pun, kami kemudian langsung dan apa yang harus dikerjakan. Jadi tidak dilepaskan begitu saja. Ini seakan-akan persoalan keamanan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan pendidikan. Tidak. Pada saat kejadian itu ada lebih dari 50 juta anak kita sedang berada di sekolah dan mereka bisa bereaksi yang berbeda-beda. Jadi nomor satu, kita pastikan itu hadir. Kemudian yang kedua, langkah yang kita lakukan adalah itu, membuat panduan, dan kemudian ke depan benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Edi, bibit-bibit dari kejadian-kejadian kemarin itu bisa terdeteksi dini. Karenanya penting bagi kita untuk tidak menganggap enteng hal-hal yang muncul menyimpang di usia yang relatif muda. Jadi di SMA, di SMP misalnya muncul pandangan, muncul kecenderungan untuk melakukan kekerasan, itu dideteksi awal dan dibicarakan. Bahan yang untuk membicarakan banyak sekali. Tapi kita secara serius insya Allah akan meneruskan. Ada program khusus sekarang untuk pendidikan keluarga, dan kita berharap orang tua bisa memanfaatkan bahan-bahan yang nanti kita hasilkan dari Direktorat Pendidikan Keluarga ini. Jadi harapannya orang tua memiliki sumber untuk belajar, dan itu dapat dari mana? Kami tidak berencana menuliskan semuanya dari negara. Justru kita ingin mengundang pakar-pakar yang sudah senyatanya terlibat di sana, seperti Bu Ella, kemudian Pak Edi, dan banyak teman-teman pegiat parenting, education, untuk memunculkan bahan-bahan, dan kami ikut menyebarkan kepada para orang tua. Seperti juga ketika kita membuat panduan ini bukan invensi kita mengumpulkan dari banyak sumber, dikonsolidasikan, kemudian kita sebarkan kepada orang tua, kepada sekolah di seluruh Indonesia. Jadi benar, kita akan terus tidak berhenti di sini, dan kita tidak ingin peristiwa itu berulang. Tetapi bila kita menghadapi masalah, dan ini bukan saja malapetaka yang dibuat oleh manusia, tapi juga kemarin misalnya ada bencana asap, ada bencana alam, macam-macam yang mungkin muncul, kita antisipasi dari sekarang. Sehingga ketika muncul kejadian, harapannya sekolah, orang tua, guru, dan siswa bisa meresponnya dengan baik. Baik, Pak Anies Baswedan, tadi undangannya itu kepada para pakar yang di studio Selamat Pagi Indonesia itu resmi ya Pak, kepada Ibu Najila maupun Ayah Edi ya, untuk memberikan masukan, membuat panduan ya Pak, untuk sekolah maupun orang tua, itu sudah resmi disampaikan, didengar ya Pak? Bahkan sudah selama ini itu kita membuka diri. Salah satu yang kita kerjakan selama ini adalah jangan sampai negara seakan-akan paling tahu semua urusan. Tidak, negara memfasilitasi. Dan para pegiat-pegiat pendidikan yang sudah terlibat itu harus difasilitasi. Baik, Pak Anies Baswedan, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas Pak Menteri. Terima kasih. Undangannya sudah disampaikan. Nah, tadi panduannya adalah untuk bukan sekedar sekolah, guru, tapi orang tua juga. Kita bahas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali. Apalagi di depan orang lain.
banyak sekali kesempatan yang bisa digunakan dalam aktivitas keseharian anak-anak di sekolah maupun di rumah untuk menjelaskan tentang bagaimana menghadapi aksi teror misalnya. Nah, apa catatan Anda, Ella? Yang pertama, aksi teror satu hal, tapi sebetulnya gimana sih menghadapi menghadapi situasi darurat, bagaimana menghadapi informasi, itu konteks yang, dan juga menghadapi konflik, itu kan situasi konteks yang lebih besarnya gitu ya dari itu. Nah, catatannya bisa muncul dalam berbagai kegiatan dan aktivitas sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Contoh nyata di sekolah gitu ya, gimana sih membiasakan anak bahwa sumber informasi itu harus dicek kredibilitasnya, bahwa kita harus membandingkan informasi yang berbeda. Aktivitas di kelas sebetulnya di pelajaran apapun tanpa perlu ada kurikulum baru atau mata pelajaran baru itu bisa dilakukan, dan membiasakan anak bertanya sumber informasi saya kredibel atau tidak. Kalau ini dari teman, sahabat baik saya. Betul, dicek juga gitu ya, temannya dapat dari mana sumber. Itu kan tidak terpikir kan oleh anak. Dan karena tidak dibiasakan gitu ya, cuma pakai satu buku teks gitu, teks dengan teks yang lain atau sumber yang lainnya. Untuk menghadapi situasi darurat pun begitu, butuh latihan. Situasi darurat tadi kita ngobrol, misalnya itu macam-macam sekali kan, dan situasi konflik yang dihadapi anak, bullying misalnya, kemudian situasi dia berada di tempat ramai, kemudian tiba-tiba didatangi oleh orang tidak dikenal. Ada beberapa keterampilan sederhana yang seharusnya dimiliki oleh anak. Apa itu contohnya ya? Minta tolong dengan cara yang tepat kepada orang yang mungkin di saat itu nggak ada orang tuanya. Tadi kita misalnya ngobrol, teriak tolong aja nggak semua anak bisa, atau kalau nggak teriaknya terlalu sebentar. Menghindari kerumunan gitu ya, sebagai situasi yang berbahaya sebetulnya untuk didatengin. Yang terjadi adalah orang malah ngedeketin kerumunan gitu ya, karena nggak punya basic dasar seperti itu. Nah, melihat tempat pintu darurat itu sebetulnya di mana sih? Misalnya satu aturan dasar yang kita ajarkan ke anak-anak dalam situasi darurat, jangan pernah keluar lewat pintu utama. Nah, itu tidak semua anak tahu gitu ya, sebetulnya terbiasa masuk ke dalam lingkungan dan nyari sebenarnya pintu daruratnya itu ada di sebelah sederhana, tapi harus diajarkan. Kalau Betul. tidak, anak-anak tidak bereaksi dengan tepat seperti yang respons. tadi Iya. Ayah Edi katakan. Iya. Karena Ayah Edi termasuk yang heran melihat orang di tempat lokasi teror itu justru berkerumun. Itu refleksi apa menurut Ayah Edi? Refleksi tidak paham yang pertama. Jadi dia tidak paham apa ini sesungguhnya yang terjadi. Orang yang tidak paham dia tidak akan bereaksi benar begitu. Terus yang kedua, dia akan meniru orang lain. Percaya atau tidak, misalnya ambil contoh ya, melanggar lalu lintas saja, melawan arus. Kalau satu dia lihat ada yang melawan arus, 2, 3, 4, 5 semua ikut. Semua ikut. Nah, itu instinktif manusia. Makanya kita mencoba mengarahkan instinktif manusia yang kurang tepat ini dengan sebuah panduan. Makanya di sekolah kami menetapkan namanya kurikulum dinamis. Apa itu kurikulum dinamis? Yang diajarkan tahun kemarin tidak sama dengan diajarkan tahun ini. Tergantung kondisi dan situasi. Karena Jadi kondisi selalu berbeda, Persis, selalu berkembang, selalu berubah. anak-anak terus bertumbuh. Mari kita bekali anak-anak kita Persis. dengan ilmu yang tepat dan cara right response begitu Persis. ya. Ya, Ella dan Ayah Edi selain ditunggu oleh Pak Menteri ya nanti ya Siap. untuk Siap. menjadi masukan. Terima kasih telah Terima kasih berbagi kembali. di Pagi Indonesia. terima kasih.